Kali ini rapat pembentukan Panitia Persiapan Temu Inklusi Nasional tahun 2023, bertempat di Aula Wisata KK26 Desa Olean Situbondo. Jumat, 18 Maret 2022, malam ini, diberitakan sebelumnya Temu Inklusi Nasional tahun 2023 yang mana Desa Olean menjuan rumah dihadiri dan dibuka secara langsung oleh Presiden Republik Indonesia Joko Widodo harus menelan kekecewaan. Hal ini lantaran yang jadwal semula akan dilaksanakan di Desa Olean, Kecamatan Situbondo berubah tempat di alun-alun kota Situbondo. Sabtu, 7 Juli 2023. Mari kita simak selengkapnya wawancara eksklusif bersama Kepala Desa Olean Di Arjuna Yuza mengabarkan lebih dari sekedar berita. Bahwa masyarakat Desa Olean ini memang betul-betul siap menjadi tuan rumah inklusi nasional. Sepakat kita jadi tuan rumah inklusi nasional. Olean ya? Iya. Bapak Sorry. menanggapi adanya desa inklusi menjelang temu inklusi yang akan diadakan di Desa Olean dan ditunjuk menjadi desa inklusi ini bagaimana sih dari proses awal Pak Kades? Ya. Sebelum kami menceritakan ya desa kami menjadi desa inklusi, menurut yang kami ketahui, inklusi itu adalah kesetaraan, ya, membangun kebersamaan, tidak ada sesuatu yang ditinggalkan, gitu kan. Kita adalah sama, kita mempunyai harkat dan martabat yang sama, mempunyai hak yang sama, agar memperjuangkan masyarakat mendapatkan hak-haknya yang sama, akses dan lain sebagainya, gitu kan. Dari konsep-konsep seperti itulah kami kembangkan. Pada awalnya kami didatangi oleh Mbak Lulu selaku Ketua PPD, yang sebenarnya kami memang mempunyai program-program yang berpihak kepada masyarakat, inovasi-inovasi pada masyarakat. Di antaranya adalah kami mengembangkan pendidikan di bidang pendidikan untuk anak-anak yang mana anak-anak tersebut tidak pernah mendapatkan pembinaan lewat les privat dan lain sebagainya. Kami menghimpun anak-anak yang tidak mendapatkan hak di situ, sehingga program-program ini kami berjalan ini kan. Kemudian dengan hadirnya Mbak Lulu, kok kayaknya ada kesamaan visi dan misi di situ, sehingga kami bermitra dengan Mbak Lulu tahun 2017. Kemudian sejak itu kami langsung membuat perdes tentang kelompok disabilitas desa, gitu kan. Tahun 2016 kami bentuk perdes, kami bentuk KKD, kelompok disabilitas desa itu. Proses itu sangatlah panjang ya dan tidak gampang, gitu kan. Bagaimana kami buat perdes-perdes tentang kebijakan kepada anak-anak kita, terutama warga yang disabilitas, itu kan ya. Kadang-kadang kita ini kurang memahami siapa sih disabilitas itu. Kadang-kadang ini hanya memahami disabilitas itu adalah seseorang yang bergantung kepada orang lain sejak dia lahir, sejak dilahirkan. Iya. Padahal disabilitas bukan seperti itu, gitu kan ya. Disabilitas adalah bagi warga masyarakat yang mempunyai ketergantungan kepada orang lain itu. Bisa itu terjadi ketika seseorang sakit, gitu ya, sakit, lumpuh, stroke dan lain sebagainya. Itu sudah masuk ke ranahnya disabilitas itu kan. Kembali lagi proses awalnya kami membentuk KDD itu ya. Setelah kami membentuk KDD tahun 2016 diperdeskan ya. Bersamaan dengan itu pula terbit Perbu tahun 2018 tentang Tekalah, itu kan, Desa Kelurahan Layak Anak. Kami juga membuat perdes tentang forum anak di situ. Berkolaborasilah ya antara forum anak dengan KDD ya, yang dimotori oleh pemerintah desa bersama PPDIS,
ini berproses ini sampai sekarang ini. Tahun 2016 ya, PPDIS bersama kami ini awalnya PPDIS menghadap ke Bupati. Waktu itu almarhum Bapak Dadang Wigiarto itu. Nah, sehingga PPDIS itu mengajukan bagaimana kalau Kabupaten Situbondo itu menjadi tuan rumah temu inklusi, gitu kan. Nah, lalu direspon oleh beliau, oleh Pak Bupati, apakah ada desa yang inklusi gitu. Nah, Mbak Lulu langsung menunjuk, ada Pak, desa Olean gitu kan. Oh, kalau begitu, oke lah, kita agendakan gitu. Nah, sehingga proses ini kan sejak 2016 ini kan, sampai 2023 ini prosesnya kan sangat panjang ini kan ya. Sehingga tahun 2019 di RPJMDes setelah kami melaksanakan pilkades itu sudah dituangkan itu. Desa Olean adalah menjadi desa inklusi. Karena tidak gampang kok kami menjadi desa inklusi karena harus melalui beberapa proses-proses dan persyaratan gitu kan. Nah, berjalannya waktu 2019 itu kami didatangi dari pihak UNICEF ya, dan dari pihak pegiat disabilitas itu, dan dari forum hak asasi manusia itu ya. Dia juga hadir ke desa Olean itu kan. Dari internasional. Iya, dari Jepang hadir, dari Amerika hadir, dari Australia juga hadir ke desa kami, ke desa Olean itu kan. Untuk memastikan apa kok bisa desa Olean ini menjadi desa inklusi gitu kan ya. Karena mohon maaf jarang-jarang pada masa itu desa menjadi desa inklusi gitu kan ya. Sehingga beberapa inovasi program-program yang berkaitan dengan keinklusian memang kami programkan itu di RPJMDes dan dituangkan di RPJMDes dan kami laksanakan setiap tahun yang tertuang di APBD, di setiap APBD anggarannya di situ. Kemudian sudah tidak menjadi rahasia lagi ya bahwa kegiatan temu inklusi itu akan ditempatkan di desa Olean. Ya, itu dasar awalnya desa kami ini menjadi tuan rumah temu inklusi nasional itu kan ya. Jadi menjadi tuan rumah itu harus menjadi desa inklusi dulu gitu. Tidak gampang menjadi tuan rumah desa inklusi. Maka harus dibentuklah panitia ini. Nah, kami tahun 2022 sudah membentuk panitia 3 desa sudah gitu kan. Nah, selain itu panitia dari segi panitia pusat itu ya bersama PPDIS terus selalu menyampaikan ke Bapeda bahwa nanti tahun 2023 ini kami akan mengadakan event nasional yaitu temu inklusi nasional yang akan ditempatkan di desa Olean gitu kan ya. Jadi inklusi desa inklusi ini bukan kehendaknya kabupaten tapi atas penilaian ya, atas penilaian dari beberapa pihak bahwa kelayakan desa Olean ini menjadi tuan rumah temu inklusi nasional. Proses demi proses itu pada awalnya memang pihak Bapeda saja. Bapeda terus beberapa kali dengan Bapeda. Bahkan kami pernah menyampaikan tahun 2022 tolong di lantai 2 itu ya, di lantai 2 Pemda itu banyak yang diundang ya, tolong mohon diperhatikan bahwa apa yang telah disampaikan oleh panitia pusat ini bahwa pemerintah daerah harus membentuk panitia tingkat kabupaten gitu kan. Itu lama sudah diminta untuk membentuk panitia tingkat kabupaten. Untuk apa? Untuk mendukung, untuk mensupport, untuk memfasilitasi kegiatan temu inklusi nasional. Pada waktu itu pemerintah daerah masih belum membentuk itu, padahal 2021 Desember itu waktunya harus membentuk panitia tingkat kabupaten itu kan. Alhamdulillah berprosesnya itu proses sangat panjang dan sangat rumit dan sangat berat sekali. Namun kami bersama PPDIS dan pihak panitia pusat kami terus berupaya selalu membangun komunikasi dengan pihak pemerintah daerah. Dalam hal ini lewat pintunya Bapeda. Saya lupa bulannya, kalau tidak keliru bulan 6 ya. Kalau tidak salah itu bulan 6 tahun kemarin gitu. Pemerintah daerah baru membentuk ini panitia tingkat kabupaten ini. Dengan prosesnya ini ya disampaikan bahwa semua kegiatan ini tertumpu ke desa Olean ini kan, dan nantinya akan dibuka oleh Presiden Jokowi
akan hadir ke Desa Ulian ini kan. Ini sudah beberapa proses tahapan-tahapan dan pihak daerah ini sudah membentuk panitia per koordinator di situ. Ada koordinator keamanan, ada koordinator tentang transportasi, ada koordinator tentang kesehatan dan lain sebagainya. Sudah dibentuk semuanya ini. Dan di beberapa kegiatan itu diantaranya pernah malah dibicarakan ya. Saya masih ingat di ruangan Satpol PP itu ya, malah ada petugas yang memang diberi wewenang untuk buat skep ya kesiapan dan untuk mempersiapkan kehadirannya RI 1 ini ke Olian ini sudah dibicarakan di situ. Namun sampai sekarang ini berubah, kayaknya berubah ini. Kayaknya berubah. Saya infonya mengikuti rapat di IR gitu. Emergency room di situ di lantai 2 ya. Ruangannya di sebelah ruangannya Bupati ya, kerja Bupati. Di situ kami sangat kaget sekali. Loh, kok ini persiapan pembukaan temu inklusi nasional yang akan dibuka oleh Presiden kita ini kok mau dibuka di alun-alun gitu kan ya. Itu semuanya sudah siap dengan konsepnya, desainnya seperti apa, sudah disiapkan waktu itu. Saya kaget itu. Loh, kok sudah berubah konsepnya ini. Padahal Presiden kita ini akan membuka temu inklusi nasional ini di KK26 ini kan. Nah, kemudian berjalannya waktu sampai sekarang ini informasi katanya saya sih salah paham ya. Pak Kades ini tidak mengerti dengan konsepnya dan lain sebagainya. Loh, nanti Presiden kita ini mau diarahkan ke KK26 dan mau diarahkan ke Olian lah gitu kan, karena di situ juga ada pameran dan lain sebagainya itu. Nanti saya akan bahas tentang pameran itu ya. Nah, beda dong ya. Antara diundang dengan diarahkan ini beda kan, itu kan. Kemarin tidak ada istilah mau diarahkan ke Olian. Yang ada adalah mau diundang, mau dihadirkan ke Olian itu ya, untuk membuka temu inklusi nasional ini kan. Loh, sekarang bukan lagi diundang ke Olian, tapi diundang ke alun-alun Situbondo. Kan sudah beda ini ya. Nah, dengan hal tersebut kami sangat kecewa apa yang telah terjadi dengan beberapa perubahan konsep-konsep yang sebelumnya memang sudah tertata melalui proses yang panjang dan sangat berat ini. Tentunya kami sangat kecewa. Lebih-lebih masyarakat yang sudah banyak mengetahui bahwa nantinya Presiden kita ini akan hadir ke Desa Olian ini kan, hadir bersama masyarakat Desa Olian dan masyarakat Situbondo tentunya. Ini yang menjadi pemicu, iya, sehingga dengan ketika ini masih dipaksakan bahwa Presiden RI kita ini hanya hadir di alun-alun ini, tentunya kami merasa keberatan dan sangat kecewa sekali bersama masyarakat ya, dan panitia di tingkat desa ini sangat kecewa sekali. Karena dengan dipaksakan Presiden ini akan membuka di alun-alun ya, ini sudah keluar dari konsep sebelumnya ya, dan masyarakat Olian ya, ini sudah menunggu-nunggu kehadiran Bapak Presiden kita ini. Ini sangat kecewa sekali, sehingga kami menarik diri ketika Presiden RI ini akan membuka temu inklusi nasional di alun-alun kota kita cintai ini, yaitu di alun-alun kota Situbondo. Kami mengharap sekali bahwa Bapak Presiden kita ini nantinya akan hadir ke Olian, tidak hanya diarahkan gitu kan, tapi diundang ke Desa Olian gitu kan. Kalau diarahkan bisa saja hadir ke alun-alun, kemudian siapa sih yang berani mengarahkan Presiden? Presiden punya hak sendiri gitu kan ya. Itu nanti sesuai dengan SOP di situ. Nah, Presiden mau kemana? Itu nantinya SOP yang sudah jadwal di situ. Terlepas dari itu semua kami tidak paham kenapa sih kok tahu-tahu Presiden RI kita ini akan hadir ke alun-alun kota Situbondo dan akan diarahkan ke Desa Olian ini. Kalau masih tetap istilah diarahkan, kami tetap akan mundur, menarik diri dari kegiatan temu inklusi nasional ini. Oke, untuk kesiapan desa itu sendiri, masa terkait prasarana untuk menjelang hadirnya RI 1 pada tanggal
berapa itu Pak Kades? Iya. Dan bulan berapa, tahun berapa? Iya. Nah ini kesiapan desa itu sendiri terkait akses jalan dan macam sarana prasarana Iya. menyambut kedatangan Erick Thohir. Iya. Gimana itu kesiapannya? Kesiapan sarana dan prasarana tentunya yang namanya desa ya, kesiapan ya sesuai dengan kemampuannya itu kan ya. Karena kami tetap menggunakan kekuatan dana desa itu kan, kesiapan seperti itu. Dan desa tentunya banyak sekali beberapa kekurangan-kekurangan di bidang sarana prasarana. Dan sangat wajarlah kalau desa itu tidak sempurna pembangunannya, ya jalan dan lain sebagainya, aksesnya seperti apa, kemudian lampu penerangannya seperti apa ya. Ya ini semuanya kan berproses semua ya. Ya tidak harus sempurna di situ kan ya. Karena desa yang seperti itu desa, apalagi desa kami desa terpencil kan ya. Di ujung utara kecamatan Kota Situbondo ini ya sangat wajar lah namanya desa yang ada jalan yang rusak ya, kemudian ada penerangan jalan yang memang belum terakses seperti penerangan jalan di kota ini memang ada seperti itu ya. Beda dengan kalau di kota semuanya sarana prasarana sudah terpenuhi semua ini kan ya. Jadi kekurangan di desa tentang sarana prasarana ya padanya seperti itu karena kami di desa. Wong semuanya ingin sempurna membangun desanya dari semua sisi, semua bidang ini ya. Nah, jadi kesiapan sarana prasarana kami siap apa adanya seperti itu, identitas desa kita gitu kan, desa kami. Nah, kemudian siapan moral masyarakat desa Olan ini sudah lama sudah siap ini, bahkan dengan diundurnya dari 2022 ke 2023 ini. Ini jiwa masyarakat malah tambah matang diambilnya ini, apalagi 2023 rencananya bulan 5 bulan Mei kemarin ini diundur ke bulan 8 ya, karena berbagai hal kami harus menyesuaikan dengan kegiatannya beliau, Bapak Presiden, kami ikuti gitu kan ya. Jadi dengan mundurnya dari bulan 5 ke bulan 8 ini malah tambah mapan lagi masyarakat, kesiapan moralnya masyarakat ini lebih menunggu kehadirannya Bapak Presiden kita ini. Jadi jangan diragukan seperti apa sih kesiapan masyarakat desa dan masyarakat pemerintah desa ini dalam rangka menyongsong sebagai kegiatan temu inklusi nasional yang akan dihadiri oleh Bapak Presiden kita ini, ya sudah maksimal persiapan masyarakat desa bersama pemerintah desa dan panitia di tingkat desa ini sudah maksimal sekali. Bahkan kami tidak hanya membentuk panitia tingkat desa, tapi kami sudah membentuk panitia-panitia di tingkat RW itu. Semuanya sudah disiapkan. Pasti akan sangat kecewa. Seandainya kegiatan ini yang dimotori oleh teman-teman desa yang lain, pasti akan kecewa berat gitu kan. Ini wajar lah ya, karena apapun bentuknya ya, karya masyarakat desa bersama lembaga desa bersama pemerintah desa ini untuk desanya ini pasti ya ingin menjadi desa yang baik, ingin zaman, ingin menjadi desa-desa seperti desa-desa yang lain di seantero negara Republik Indonesia ini, desa-desa yang maju itu. Ini menjadi mimpi masyarakat desa semuanya itu. Jadi kekecewaan itu sangatlah wajar itu kan. Ya kalau kami sih tidak keberatan ya. Kalau itu merupakan keputusan mutlak ya, monggo silakan. Dengan pemerintah daerah semuanya itu kehadiran Bapak Jokowi itu mau ditempatkan di alun-alun, kami tidak keberatan karena tujuannya kami membangun berkarya di desa ini adalah untuk situ pondok yang kita cintai bersama. Dimanapun tempatnya monggo silakan, boleh silakan dan dipindah ke desa yang lain, monggo silakan, kami tidak keberatan karena kami punya cita-cita ya, tidak hanya mencari nama ya, kami berkarya agar kami bisa dikenang oleh anak-anak generasi kita sebagai acuan membangun masyarakat desa ke depannya akan lebih baik lagi. Beda dong dengan seandainya kita berkarya hanya untuk dikenal, beda dong. Beda kalau kita berkarya untuk dikenal ini robot dan sebagainya, mengambil program dan sebagainya untuk kepentingan pribadinya utamanya kayak gitu, beda. Kalau kita berkarya
untuk bisa menjadi contoh bagi generasi penerus kita ini beda gitu kan ya. Nah, jadi karya kami monggo silakan dipakai, diambil, monggo sudah silakan, kami ikhlas karena tujuan kami hanyalah untuk ikut andil membangun masyarakat Situbondo gitu. Kira-kira seperti itu.